Hai hai hai, ketemu lagi dengan channel Tanya Bu Guru. Salam sehat dan salam pendidikan ya buat kita semua pastinya yang sudah menyaksikan video kali ini. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang kisi-kisi penilaian tengah semester. Oke, untuk tahu lebih lanjutnya, yuk kita simak pembahasan berikut ini. Jangan lupa ya, like, subscribe, dan komen. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, buat teman-teman pasti sekarang adalah masa dimana kita mempersiapkan untuk masuk penilaian PTS ya. Nah, untuk sebelum kita bikin soal, seperti kita ketahui, kita harus bikin dulu namanya kisi-kisi ulangannya ya, kisi-kisi ujiannya ya. Oke, yang pertama ini ada kopnya dulu, karena ini adalah kop yayasan kami, jadi saya buat di atas dengan alamatnya. Teman-teman bisa bikin sendiri apakah sesuai dengan yayasan atau teman-teman sekolahnya adalah sekolah negeri, jadi silakan saja. Lalu di atasnya ada judulnya kisi-kisi PTS. Ini nama sekolah saya, kebetulan SMA PGRI 4 Jakarta, tahun pelajaran 2021-2022. Nah, kemudian di sini ada mata pelajarannya. Mata pelajarannya biologi, jumlah soalnya 15. Nah, penyusunnya adalah nama saya, Mayanova SPD. Oke. Untuk berikutnya adalah ada beberapa kolom yang harus kita isi. Yang pertama nomor, kemudian ada kompetensi inti. Dari mana sih kita bisa dapat kompetensi inti? Seperti kita ketahui ya, kompetensi inti itu ada 4. KI 1, KI 2, KI 3, dan juga KI 4. Kalau KI 1 kan itu adalah mengarahkan agar siswa mempunyai hubungan yang erat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Intinya KI 2 adalah bagaimana mengarahkan agar siswa bisa bersosial atau bersikap dengan baik. Dan KI 3 adalah tentang pengetahuan, dan KI 4 adalah tentang keterampilan. Nah, kebetulan karena kita akan menguji tentang pengetahuan, di sini kita buatkan. Jadi di sini yang kita ambil adalah dari KI 3, yaitu tentang pengetahuan. Oke. Apa sih isi KI 3-nya, kompetensi intinya? Yaitu memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kemudian kita akan mengisi kompetensi dasarnya. Karena memang ini tentang KI ketiga, berarti kita awali dengan 3 titik. Nah, teman-teman, kita sudah masuk di semester genap ya. Kita harus lihat dulu nih silabusnya. Kebetulan saya ambilnya kelas 10, jadi saya ambil silabus yang di silabus kelas 10. Nah, kita lihat ya. Untuk kelas 10, karena saya ambil kurikulumnya kurikulum darurat, yaitu selama masa pandemi ini ya, karena kebetulan kan setiap sekolah boleh memilih kurikulumnya darurat atau disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Nah, kita lihat ya, saya ambilnya dari kompetensi dasar 3.5 ya. Ini saya copy, lalu saya pindahkan ya, kita paste di kolom kompetensi dasar. Nah, ini agak acak tapi nggak apa-apa, kita akan rapikan.
Kita akan rapikan. 3.5 adalah menganalisis komponen ekosistem dan interaksi antar komponen tersebut. Nah, kebetulan materinya adalah tentang materi ekosistem. Oke, untuk kelas dia adalah kelas 10. Oke, kelas 10 semesternya semester genap. Nah, kita akan bikin indikator soalnya ya. Berdasarkan tadi kompetensi dasar tersebut, indikator soal apa yang kita mau buat. Kebetulan soal disajikan deskripsi, peserta didik dapat menjelaskan komponen ekosistem, komponen ekosistem. Nah, kalau ini kan kita lihat kata kerjanya menjelaskan ya, menjelaskan. Kita lihat dulu nih, sebenarnya menjelaskan ini level kognitifnya apa nih? Kita harus lihat di KKO taksonomi Bloom. Ini adalah KKO, kata kerja operasional atau edisi revisi taksonomi Bloom ya. Jadi seperti kita ketahui, nanti lihat ada di pembahasan yang lain ya. Di video yang selanjutnya saya akan bahas tentang KKO ini. Kita langsung saja menjelaskan itu, bisa C1, bisa juga C2 menjelaskan. Oke, jadi kebetulan saya ambilnya C2 aja. Berarti dia ada di C2. Kita bisa isi ini dengan C2. Bentuk soalnya adalah esai. Oke, nomor soal 1. Seperti itu. Ini adalah disajikan deskripsi, nanti jadi kita bikin deskripsi, peserta didik dapat menjelaskan komponen-komponen ekosistem. Berarti deskripsi ini bisa jadi deskripsi misalkan ngebahas tentang suatu ekosistem. Jadi nanti peserta didik tahu, oh di sebuah ekosistem tersebut ada apa aja sih komponen-komponen ekosistem. Misalkan ada ya, seperti kita ketahui kan komponen-komponennya itu ada kayak biotik, ada abiotik. Jadi siswa bisa tahu tuh, bisa menjelaskan gitu ya. Itu soal nomor 1. Kemudian kita ke soal nomor 2. Apakah kita masih mau ngambil dari kompetensi dasar yang ini? Bisa jadi. Kalau bisa berarti kita langsung ke soal nomor 2. Kita nomor 2, materinya masih sama ekosistem, kelasnya juga masih sama. Kemudian kita masuk ke indikator soal 2. Apa nih yang kita mau bikin? Oh, kita mau bikin interaksi ini aja deh ya. Berarti disajikan deskripsi peserta didik dapat menganalisis interaksi yang terjadi di dalam sebuah ekosistem. Nah, karena ini menganalisis ya, berarti kita mau bikin soal siswanya nih udah ada deskripsi, lalu siswanya ini bisa menganalisis ada apa sih interaksi yang terjadi di ekosistem tersebut. Nah, kita mau tahu nih level kognitifnya berapa nih. Kita buka kembali taksonomi Bloom, menganalisis apakah ada di C1, C2. Oh, ternyata menganalisis itu ada di C4. Oke ya, C4 berarti kita langsung masuk, ada di C4. Untuk soalnya masih sama. Esai. Seperti itu. Dan kita akan melakukan ini sampai soal ke-15. Itu yang bisa saya sampaikan. Intinya adalah pada saat kita membuat kisi-kisi penilaian, kita harus siapkan ada silabus, kita siapkan juga KKO, kata kerja operasional,
Dan bisa juga kita siapkan bank soal ya untuk memudahkan kita untuk menambah pemikiran kita, wawasan kita agar kita bisa mempermudah dalam membuat soal. Nah, setelah jadi kisi-kisi, baru nanti kita akan membuat soalnya. Namun terlebih dahulu sebelum lanjut ke soal, kita akan bikin kartu soal terlebih dahulu ya. Jadi saya ulangi, kalau misalkan yang pertama kita punya silabus, kita siapin RPP. Kalau mau bikin penilaian dari silabus bisa kita ambil, atau dari RPP juga bisa kita ambil ya, untuk ngambil kompetensi inti dan kompetensi dasar. Lalu kita masukkan ke dalam kisi-kisi. Di dalam kisi-kisi kita akan bikin indikator soal dan juga level kognitif soalnya serta bentuk soalnya. Sampai sini belum jadi nih soalnya. Oke, lalu kita nanti di video selanjutnya kita akan membahas gimana caranya membuat kartu soal. Nah, nanti di kartu soal inilah baru soal akan terbentuk. Seperti itu, sahabat pendidikan, teman-teman semua. Kalau mau ada yang ditanyakan boleh chat di kolom komentar. Dan format ini juga akan saya berikan di link deskripsi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan untuk video selanjutnya juga nanti saya akan membahas tentang KKO, yaitu kata kerja operasional revisi, taksonomi Bloom. Bagaimana caranya agar kita para pendidik boleh menggunakan dengan baik sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian dari sini terlihat jelas ya kalau ada para siswa juga yang atau para orang tua yang menyaksikan video ini bahwa pembuatan soal oleh guru-guru itu sebenarnya melewati beberapa tahapan. Jadi para orang tua bila mana ada yang menyaksikan video ini atau para siswa, jadi bisa melihat bahwa kami para guru atau pengajar, kami dalam membuat soal tidak semata-mata langsung jadi soal. Untuk PTS sekalipun kami harus melewati beberapa tahap dalam pembuatan soal, mulai dari kami menyiapkan silabus, menyiapkan RPP, kemudian kami sudah harus memahami KKO, kata kerja operasional, yang akan membantu kami dalam membuat kisi-kisi soal. Setelah itu nanti baru masuk di pembuatan kartu soal. Di pembuatan kartu soal inilah jadi untuk soal yang kami maksud. Jadi memang sesuai dengan rule-nya sangat panjang ya. Tapi seperti itulah cara pembuatan soal. Demikianlah video pembuatan kisi-kisi PTS semester genap. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk seluruh teman-teman pengajar dan juga sahabat-sahabat pendidikan, peserta didik maupun orang tua. Terima kasih, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Jangan lupa ya like, subscribe, dan komen supaya video ini atau channel ini bisa berkembang. Terima kasih, salam sehat.